Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Sobat The Messenger. Senang sekali pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali. Anda boleh bergabung melalui The Messenger Channel dari GKMI Kenari. Pagi hari ini kita akan mengawali kehidupan kita dengan kita mau datang menghampiri hadirat Tuhan. Kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan dalam program Bread of Life. Renungan pagi yang boleh hadir di setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis untuk Sobat The Messenger semuanya. Nah, Sobat The Messenger, apabila Anda diberkati melalui program-program kami, Anda bisa memberikan persembahan kasih Anda melalui rekening yang ada di layar Anda semuanya. Nah, kiranya apa yang kami berikan melalui kebenaran firman Tuhan, melalui program-program dari The Messenger ini boleh menjadi berkat untuk Anda semuanya. Selamat menikmati hari yang baru, selamat menikmati kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Mari kita akan berdoa untuk mengawali ibadah doa pagi pada hari ini. Haleluya. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan buat pagi yang sangat indah ini, pagi yang luar biasa, pagi yang diberkati oleh Tuhan. Kami diberi tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, sehingga kami boleh datang menghadap Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih, kami bersyukur, sebentar juga kami rindu diberkati oleh kebenaran firman-Mu yang hari ini akan kami dengar Tuhan. Biar firman-Mu pagi ini benar-benar menjadi rema, menjadi berkat, dan kami boleh jadi berkat. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Ya, salam Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini saya ingin berbagi berkat firman Tuhan dengan judul kantong bolong. Ya, jadi kalau sesuatu yang berlubang, tentunya apalagi kalau berlubangnya itu dari bawah, itu tentunya tidak akan pernah bisa dipakai dengan baik. Dan untuk menyimpan segala sesuatu tidak akan pernah bisa terjadi, ya, karena berlubang. Makanya bicara tentang sesuatu yang berlubang, ternyata di Alkitab juga ditulis, kalau wadah yang berlubang atau kantong yang berlubang atau pundi yang berlubang, maka tidak akan pernah bisa dipakai secara maksimal karena tidak ada yang bisa menahannya. Ya, saudaraku, dari sini kita akan belajar di dalam kitab Hagai pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai ayat yang ke-11. Saya akan bacakan firman Tuhan demikian. Beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaran Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit.
Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku mengembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Amin. Saudaraku, ini satu peringatan Tuhan kepada bangsa Israel, di mana Tuhan pakai Nabi Hagai. Bangsa Israel setelah keluar dari perbudakan, ternyata bangsa Israel tidak semakin menyenangkan hati Tuhan, tapi justru malah menyakiti hati Tuhan. Bagaimana saudaraku bangsa Israel bisa disebutkan menyakiti hati Tuhan? Ada dua peringatan yang Tuhan tegur atas bangsa Israel, yaitu ayat yang kelima dan ayat yang ketujuh. Di situ Tuhan berkata, perhatikanlah keadaanmu. Ini teguran sampai 2 kali. Itu berarti sesuatu hal yang benar-benar serius. Tuhan tegur bangsa Israel. Dan teguran itu ternyata benar sekali saudaraku, karena Tuhan melihat situasi dan kondisi bangsa Israel pada waktu itu. Mereka justru mengutamakan kepentingan diri sendiri, mengutamakan perkara-perkaranya sendiri, lebih mementingkan rumahnya, lebih mementingkan keluarganya. Tidak salah saudaraku, kita mementingkan keluarga kita mementingkan hidup kita, tidak ada yang salah. Tapi di mata Tuhan, kita akan belajar hari ini saudaraku, ternyata bangsa Israel pada waktu itu lebih memilih mengutamakan rumahnya daripada rumah Tuhan. Rumah Tuhan dibiarkan tetap menjadi reruntuhan. Apa arti rumah Tuhan yang masih dibiarkan menjadi reruntuhan? Ini bicara tentang bait Allah. Rumah Tuhan memang bisa digambarkan gedung gereja, tapi rumah Tuhan yang sebenarnya adalah hidup kita. Makanya Paulus berkata dalam 1 Korintus 3:16, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Nah, bait Allah di sini dibiarkan tetap menjadi reruntuhan. Makanya tidak heran saudaraku, Tuhan marah, Tuhan tegur, sehingga ini teguran yang begitu keras. Kamu makan tidak sampai kenyang, kamu minum tidak sampai puas, kamu pakai baju tidak sampai panas. Saudaraku, ini sesuatu yang ironis. Bekerja dengan keras, menabur banyak, tapi hasilnya sedikit. Jadi hidup tidak pernah bisa maksimal. Kenapa? Karena kantongnya bolong, pundi-pundinya berlubang. Makanya sekalipun diisi seberapapun, tetap keluar. Makanya kelihatannya diberkati terus, tapi tidak bisa menikmati. Selalu habis, selalu hilang, dan tidak tahu hilangnya kemana. Ya, itu bicara tentang peringatan Tuhan. Nah, bagaimana supaya kita tidak mengalami pundi-pundi yang berlubang seperti bangsa Israel ini, saudaraku? Yang pertama bicara tentang milikilah prioritas hidup. Sebenarnya Tuhan ingin memprioritaskan bangsa Israel, supaya bangsa Israel ini setelah kembali dari masa perbudakan, bangsa Israel akan diberkati oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Tidak hanya dilindungi saja, tapi kehidupannya menjadi maksimal. Tuhan ingin prioritaskan itu. Tapi kebalikannya, bangsa Israel malah justru tidak mengerti kehendak Tuhan, tidak mau memprioritaskan Tuhan. Makanya di dalam ayat yang kedua,
Di situ itulah teguran Tuhan. Ayat yang kedua dikatakan, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Saudaraku, ini ironis sekali. Bangsa Israel mengabaikan prioritas Tuhan. Mari miliki prioritas hidup di dalam hidup kita. Yang pertama, prioritaskan Tuhan di dalam hidup kita. Orang yang menomorsatukan Tuhan, atau orang yang mendahulukan Tuhan, kata prioritas di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu artinya diutamakan, didahulukan. Saudaraku, siapa yang kita dahulukan? Siapa yang kita utamakan? Ya tentunya Tuhan. Saat hidup kita memprioritaskan Tuhan di dalam hidup kita ini, ya, Tuhan menjadi yang nomor satu dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata, Matius 6:33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi kalau kita menomorsatukan Tuhan, mendahulukan Tuhan, mengutamakan Tuhan, sebenarnya semuanya itu, berkat-berkat itu hanya tambahan aja. Ya. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur pagi demi pagi kita menomorsatukan Tuhan. Benny Hinn pernah berkata, kalau engkau mencari yang nomor satu, kamu akan dapatkan yang nomor 2, 3, 4, 5 dan lain sebagainya. Tapi kalau kamu meninggalkan yang nomor satu, kamu akan kehilangan nomor-nomor yang berikutnya. Artinya, jadikan Tuhan yang nomor satu dalam hidup kita. Jadikan Tuhan yang nomor satu dalam keluarga kita. Jadikan Tuhan yang nomor satu di dalam bisnis kita. Jadikan Tuhan nomor satu di dalam segala aspek kehidupan kita. Ya, makanya saudaraku, ini bicara tentang Kristus sentris. Ya, selalu untuk Kristus, selalu untuk Kristus. Makanya saudaraku, di dalam Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata, setelah Paulus mengenal pribadi Tuhan Yesus, dia mengajar kepada jemaat yang ada di Roma. Roma 14 ayat yang ke-8 firman Tuhan berkata, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Prioritaskan hidup kita untuk Tuhan. Jangan seperti bangsa Israel. Bangsa Israel tidak memprioritaskan Tuhan. Ya, makanya perbandingan antara bangsa Israel dengan jemaat Makedonia, saudaraku. Jemaat Makedonia ini benar-benar sekalipun jemaat yang dikatakan masih dalam kondisi miskin, dalam kondisi kekurangan, dalam kondisi menghadapi banyak persoalan. Tapi kita lihat di dalam 2 Korintus 8 ayat yang ke-5, apa yang dilakukan oleh jemaat Makedonia. Mereka memberi lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Jadi jemaat Makedonia pertama-tama memberikan hidupnya untuk Tuhan. Ini hal yang istimewa, ini yang menyenangkan hati Tuhan, saudaraku. Berikan hidup kita, prioritaskan Tuhan yang nomor satu, Tuhan yang pertama. Maka kita pasti akan menjadi orang-orang yang siap diberkati Tuhan. Yang kedua, bagaimana supaya pundi-pundi kita tidak berlobang. Yang kedua bicara tentang berdamai dengan sesama. Saudaraku, terkadang banyak kerap terjadi ya, perselisihan, pertengkaran, baik di dalam keluarga, baik di dalam berjemaat, baik di dalam berinteraksi, bersosialisasi dengan sesama. Maka saudaraku, kekristenan itu logonya salib, lambangnya salib, vertikal dan horizontal. Tidak bisa kita berkata hanya vertikal saja. Aku mengasihi Tuhan aja cukup. Tidak bisa, saudaraku. Vertikal dan horizontal.
Mengasihi Tuhan juga mengasihi sesama. Ya, makanya kalau kita menghadapi sesuatu dengan sesama, cepat-cepat bereskan. Maka di dalam Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-23 sampai 24 dikatakan, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Jadi saudaraku, penting berdamai dulu dengan sesama, maka doa-doa kita tidak terhambat. Ya, iblis setiap kali mencuri hati kita, diisi dengan kepahitan, diisi dengan sakit hati dengan sesama. Makanya penting pemberesan dengan sesama itu harus. Kita yang punya perselisihan dengan sesama, ayo cepat bereskan supaya doa kita tidak terhambat, supaya berkat-berkat Tuhan tidak bocor, saudaraku. Ya, berdamai dengan sesama. Yang ketiga, saudaraku, yang ketiga itu bicara tentang bagaimana supaya pundi-pundi kita tidak berlobang. Yang ketiga, kaya dalam kemurahan hati. Miliki hati yang limpah dengan kemurahan. Saudara, contoh tadi dari jemaat Makedonia itu benar-benar ya kaya akan kemurahan. Makanya firman Tuhan berkata di dalam Matius 5 ayat yang ke-7, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Jadi orang yang murah hati akan terima kemurahan. Bahkan saudaraku, kitab Amsal berkata, orang yang suka memberi itu tidak akan pernah kehilangan. Bahkan Tuhan akan menambahi dia dengan berkat, menambahi dia dengan kekayaan. Bukan berarti orang yang memberi itu pengen kaya, enggak. Motivasinya enggak pengen, bukan soal kekayaan. Tapi motivasinya hatinya memberi, dan Tuhan akan juga memberi. Satu ayat saudaraku di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-35 firman Tuhan berkata, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingatkan perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ya, biar saudaraku tiga perkara ini mengingatkan kepada kita, nomor satu prioritaskan Tuhan, yang nomor dua berdamai dengan sesama, dan yang ketiga miliki kaya akan kemurahan hati. Ya, kalau hidup kita bisa praktek tiga hal ini, saya percaya pundi-pundi kita ini akan bisa diisi dengan penuh, bahkan sampai meluap, meluber, saudaraku. Hidup kita jadi berkat bagi orang lain juga. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati buat pagi hari ini. Mari kita akan berdoa sekali lagi bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, firman-Mu yang hari ini sudah kami dengar. Kami percaya Tuhan bahwa firman yang ditabur ini tidak hanya kami boleh cakap mendengar, tapi kami mau melakukan firman-Mu Tuhan. Mampukan kami supaya kami bisa praktek firman Tuhan, sehingga kehidupan kami tidak mengalami pundi-pundi yang berlobang. Berkati Tuhan umat-umat Tuhan yang bisa datang di doa pagi hari ini. Kami percaya mereka sudah memprioritaskan Tuhan sebelum mereka melakukan sepanjang hari kegiatan sehari-hari yang akan mereka lakukan. Mereka sudah terutama memprioritaskan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati gereja-Mu, GKMI Kenari ini Tuhan, berkati semua yang ada, berkati semua yang terlibat ambil bagian, baik Bapak Gembala, majelis dan semua ya komisi-komisi dan jemaat Tuhan, semuanya tanpa terkecuali mereka diberkati oleh Tuhan. Sebentar kami akan pulang, mari angkat kedua tangan bersama-sama untuk menyambut berkat yang dari Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinan-Mu kendor, biarlah roh-Mu menyala-nyala dan terus layanilah Tuhan. Karena dalam beribadah bersekutu dengan Tuhan, jerih payah-Mu tidak sia-sia. Pulanglah dengan berkat dari Allah Bapa,
Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan manis dengan Roh Kudus selalu menyertai dan memberkati kita dari sekarang sampai Maranatha. Haleluya. Yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.